Sangat berkesan dengan penampilan kalian berdua sebagai Malik dan Alia. Apa yang menjadi refleksi kalian berdua nih dari karakter masing-masing? Silakan. Masih, halo, kedengeran kan? Kedengeran saya. Mau tukeran ini? Boleh? Oh, lucu banget sih, sweet ya. Tes, nah. Halo, iya. Ya. Ya, pasti jadi bahan refleksi banget sih untuk kami berdua, apalagi kan Shenina Angga, Alia Malik tuh sama-sama baru memulai hidup baru juga, bisa dibilang di dunia pernikahan yang ternyata sangat chaos di luar perkiraan mereka gitu. Jadi kita sebagai ya pasutri baru di dunia nyata juga jadi punya perspektif baru juga gitu. Kalau ternyata bisa aja ya Malik dan Alia ini mungkin kejadian gitu, dan ini jadi ya refleksi kita berdua untuk ya kita harus bisa selalu bareng-bareng bersama di saat apapun yang akan terjadi di masa mendatang gitu. Jadi kalau aku sih kebayangnya amit-amit apa yang terjadi di Malik dan Alia semoga tidak terjadi di aku dan Angga juga di kehidupan nyata gitu. Kayak kita ketok dulu. Tapi di luar dari itu aku sangat suka dengan cara Malik dan Alia menyelesaikan masalah. Mereka tuh nggak pernah ninggalin satu sama lain. Jadi aku selalu berefleksi bahwa oke, next time kalau aku sama Angga juga ada masalah, kita harus ngobrol, kita harus ada satu sama lain, gak pernah ninggalin, dan gimana caranya diskusinya itu selalu apa ya berdampak gitu. Jadi nggak cuma berantem doang tapi nggak ada isinya gitu. Itu tuh lumayan berpengaruh banget sih di aku, bahkan karena udah pada nonton gitu. Kalian tahu kan yang scene yang di trailer yang aku ngomong kayak kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi jangan pernah tinggalin aku, itu tuh sampai kebawa ke rumah gitu Kak. Jadi kayak di rumah tuh kita ngobrol. Coba kita minta Shenina ngomong lagi ke Angga Yunanda sekarang coba. Suam, apapun yang terjadi kamu jangan tinggalin aku ya. Iya. Yang jomblo iri, yang jomblo jangan nangis Mas. Itu tuh jadi obrolan banget sama kita. Jadi kita pulang itu kayak ini ternyata satu line ini sangat berpengaruh ya, kayak itu bisa banget jadi deep talk buat kita juga bahwa oh iya emang apapun yang terjadi, masalahnya seberat apapun, sebisa mungkin kita harus ada untuk satu sama lain, jangan pernah ninggalin. Yes, itu dia. Tapi kalau boleh tahu pasti ketakutan terbesar kalian sebagai pasangan sehingga bisa memberikan energi yang besar terhadap karakter kalian di film Dopamin ini sebagai Malik dan Alia. Silakan. Mungkin karena dari filmnya aja yang dibahas udah ke finansial ya. Kayaknya finansial itu udah lumayan krusial banget sih gitu. Jadi aku sama Angga tuh sampai akhirnya mikir, oke, berarti kita kalau misalnya ada apa-apa emang kita harus punya backup gitu, kita harus punya tabungan, kita harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu jangan kita borosin gitu, kayak segala pemasukan gitu tuh harus dipikirin gimana caranya. Jadi jangan sampai kayak Alia sama Malik amit-amit gitu. Aku kayak finansial itu sangat krusial ya Suam, ya kan Suam? Iya sih. Coba kenapa teman-teman? Iri ya? Iya, aku panggilnya Suam. Panggilnya Suam. Kalau dari Angga gimana Angga? Sama. Sudah diwakili ya, sama ya. Jadi itu dia. Terima kasih Angga dan juga Shenina dengan penampilan yang sangat luar biasa. Kita ke Mas Anjasmara, tepuk tangan juga dong buat Mas Anjasmara. Mas, setelah akhirnya reuni kembali bersama Star Vision kali ini dengan penampilan yang sangat luar biasa, gimana kalau dari Mas Anjasmara memberikan energinya kepada karakter Arif ini seperti apa sih Mas yang di bawah? Silakan. Kalau saya sih ngikutin apa yang disuruh sutradara. Karena buat saya menjadi seorang aktor itu yang pertama kali harus dipahami adalah harus ikhlas dulu. Dan dia adalah seorang wayang. Jadi sutradara mau bentuknya seperti apa ya ikutin. Yang penting ikhlas dulu, kemudian ikutin pahami apa yang ada di skenario dan pahami juga apa yang diinginkan sutradara. And just let all the magic begin. Yes. Dan gimana kemudian chemistry bareng sama Angga dan Shenina di sini Mas? Karena ada adegan yang menarik banget tuh saat di meja makan kan kita terbawa banget tuh. Jadi pengen lapar ikut gitu. Ya. Silakan. Seru banget kerja dengan Lovebird ini ya. Sepakat. Iya, jadi saya kebawa kayaknya aku pengen muda lagi gitu.
Ya, pengen lebih muda lagi Pak. Pengen lebih muda lagi ya. Seru banget. Dan yang pasti saya sangat senang sekali bisa gabung di film ini. Siap, tepuk tangan buat Mas Anjasmara. Terima kasih. Setelah yang manis-manis kita ke Bang Rifnu Wikana yang ada di sini. Boleh tepuk tangan teman-teman. Adegan yang sangat manis diberikan oleh Bang Wika. Kepercayaan yang luar biasa loh ini teman-teman penonton di sini ikut ke bawah keselnya dengan apa yang diberikan oleh Bang Wika di sini. Memang selalu orang baik itu selalu memberikan energi ke penontonnya dan ya itu. Kalau dari karakter sendiri tanpa spoiler karena lagi ada yang live Instagram dan juga live TikTok di sini, tanpa spoiler apa sih pesan yang pengen Bang Wika sampaikan saat menerima peran ini dan menjalankannya? Bang Wika pengen tahu? Ya, aku cuma menjalankan tugasku. Mungkin di seluruh karakter yang ada di sini aku adalah orang yang paling benar. Setuju nggak teman-teman? Loh, Coba yang setuju tepuk tangan yang setuju. Terlepas dari apapun itu, Iya. karakter Tarigan adalah orang yang paling benar. Menjalankan tugasnya. Ya, kalaupun caranya seperti itu, ya itu karena memang situasi. Iya dong. Iya, benar? Bener gak? Bener. Oh, lama-lama setuju nih. Bener, tapi mukanya iya. Iya, lama-lama setuju. Ngobrolnya berapa lama sih sama Mas Dedi, Bang Wika, terhadap karakter ini? Aku itu cita-cita sebenarnya dari tahun 2000-an awal itu pertama lihat karya dia gitu. Terus ada beberapa karya yang aku terus ikutin dan selalu kan namanya kan bunyi sebagai adalah beberapa sutradara yang goalsnya para aktor itu pengen main sama ini A B C D E gitu. Iya. Nah, terus ada beberapa kali ketemu terus sampai akhirnya aku DM beliau. Wah, sampai DM dulu ya. Iya. Oke. Aku pengen banget join. Pas banget bro, lu entar ada yang telepon. Hah? Wah itu aku bener-bener senang banget gitu. Dan kemudian memang baru produksi juga dengan Pak Parwes kan sebelumnya, film sebelumnya. Dan lumayan box office juga ya Pak ya. Ada. Gitu. Terus ditelepon lagi, apa ini skenarionya? Kirim dulu dong, biar aku baca dulu. Aku pengen tahu nih, pengen tahu. Gitu. Setelah baca gitu kan, terus ngobrol-ngobrol, wah, aku harus ketemu nih sama Mas Dedi. Dan ketika proses sih yang menurut aku ya nilai terbesar yang berarti bagi aktor itu adalah prosesnya. Kalau syuting itu kayak tamasya gitu, malah ketawa-ketawa sama Vera gitu, ngelihat mereka makanannya sehat-sehat banget gitu. Iya aku lagi puasa, aku puasa berapa jam, 18 jam, aku mulai 17 jam gitu, makanan sehat gitu. Ini yang dua ini gitu. Oh, gue body age gue 36 gitu. Pokoknya udah kayak tamasya syuting itu. Jadi kita udah selesai di proses. Nikmatnya bikin film itu ya kayak gitu. Kita udah nggak pusing lagi di saat eksekusi karena udah selesai di awalnya, udah brainwash segala macam. Pemahaman-pemahaman yang ingin ditularkan oleh sutradara itu udah kuresap gitu. Dan aku tahu apa yang dia inginkan, natural. Itu yang memang paling penting dari Mas Dedi gitu. Enggak, lu nggak perlu ngerutin kening dan nggak perlu bikin nada-nada kenceng karena lu diam aja udah serem. Allahu Akbar. Oke. Dari ketawanya penonton kayaknya setuju. Oh betulnya kenceng banget sebelah sana. Iya. Benar nggak sih? Hasilnya ya? Iya. Tapi hasilnya luar biasa, tepuk tangan dong untuk Mbak Rifnu Wikana. Terima kasih Mbak Wika, luar biasa. Oke, kita ke Andri Mas Adi sebagai sahabat dari Bang Ali. Kita pengen tahu nih setelah berproses bersama dengan teman-teman di film Dopamin, apa menurut lo arti support system atau sahabat dari kacamata lo sebagai karakter di sini? Nih, silakan.
Wah, in this economy era, suam. Emang suami istri nggak usah dicecein. Menurut gue penting banget punya sahabat kayak Yari in this economy era. Dia tuh kayak jadi moral kompas. Jadi kapanpun kalian kayak ngerasa akan tersesat gitu ya, kayaknya harus punya deh satu temen yang modelnya kayak Yari yang kayak, lu jangan ini. Lu jangan gitu, lu jangan gini, yang kayak agak-agak ngarahin gitu. Jadi kalau satu tongkrongan semuanya ke arah yang sesat, kalian agak sulit tuh. Ya udah mulai ganti deh circle-nya, jangan gitu terus. Gitu. Tapi lo in real life punya ya sahabat yang gitu juga ya? Punya, malah kebanyakan yang baik lagi jadi yang sesat sih. Punya di kehidupan asli punya sahabat-sahabat yang cukup mengarahkan saya ketika saya kalau lagi lost gitulah gitu. Saya sebagai Malik di kehidupan saya ya maksudnya. Yes. Tapi menarik ya kerja sama bareng sama teman-teman di sini. Sangat menarik. Terutama ini juga pertama kalinya juga kebetulan saya bekerja sama dengan Mas Teddy. Betul juga kata Bang Rifno tadi, ini adalah sebuah pencapaian ya, kerja sama-sama Mas Teddy itu kayak wah pencapaian gue nih gitu. Terus kebetulan juga waktu itu dapat filmnya sama Mas Teddy lucu juga sih. Jadi kebetulan waktu itu saya lagi persiapan film yang lain sama Star Vision sama Pak Barus juga. Kita lagi persiapan, terus ada teman-teman tim dari Dopamin itu juga sedang persiapan di waktu yang sama juga. Terus ini lagi persiapan apa? Filmnya Mas Teddy. Gue mau dong syuting ini gitu Mas Teddy, mau dong gitu. Terus kata Mas Teddy, halo Mas Teddy, saya Andre gini. Oh iya, kamu rumahnya di mana? Di Bintaro. Ya udah, ini aja nih. Sekarang dia rumahnya. Karena dekat sama kantor Mas Teddy. Iya, dia ada lokasi menentukan prestasi. Alhamdulillah saya tinggal di situ ada rezekinya ya. Alhamdulillah, karena itu bekerja sama. Enggak tahu dari Bekasi. Tapi menyenangkan sekali kerja sama Mas Teddy bersama kalian, sangat menyenangkan. Betul kata Mas Rifo tadi juga, yang penting natural, tidak perlu aneh-aneh. Dia pengen senatural mungkin manusia berinteraksi gitu. Jadi ya kita tinggal ikutin arahannya aja, betul kata Mas Anjas tadi. Yes, terima kasih tepuk tangan buat Andri Mas Adi, thank you. Kita ada Nagra dan juga Alfian Frank di belakang. Kalian bagaimana berproses bersama dengan teman-teman ini? Boleh ceritakan nggak gimana keseruannya, dan menurut kalian paling relate tuh dari cerita film ini menurut kalian yang gimana sih yang kalian alami gitu dari gambaran sosial yang ada? Bang Nagra dulu, Bang Nagra silakan. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu untuk semua, untuk Pak Parwes sebagai di Star Vision. Aduh, saya agak grogi nih melihat semuanya. Ini salah satu dream team yang betul kata Mas Rifno, saya dari dulu pengen banget kerjasama dengan Pak Teddy dan tim. Semua Mbak Alin, Mbak Vera, saya udah dengar dari udah lama, saya pengen banget. Dan tokoh yang saya perankan di sini kebetulan salah satu karakter yang mewakili masalah utamanya Malik dan Ali, yaitu utang. Nah, gimana tuh mendalaminya melihat kegiatan sosial kan banyak juga yang lagi mengalami hal yang sama. Nah, masalahnya di sini energinya Malik dan Alia itu di set luar biasa besar. Mereka tuh bercanda kayak, dan di sini saya harus serius dan mengancam, itu susah banget. Itu menantang banget. Dan aku penuh dengan kegrogian. Dan Pak Teddy dengan jurusnya dan timnya yang tahu gimana cara bikinnya. Dan itu satu hal yang nggak bisa saya lupain sih. Saya nggak tahu hasilnya gimana, tapi pada prosesnya saya sangat. Hasilnya luar biasa, Nagra. Tepuk tangan buat Nagra. Thank you, Nagra. Alfian, sebagai tadi kita lihat teman di pekerjaan itu di pabrik ya. Nah, lo gimana nih dapat pekerjaan ini, Pak? Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Salam kenal ya. Masih sore ini kebetulan. Iya. Silakan. Tadi menjawab pertanyaan pertama, gimana rasanya kerja sama teman-teman di produksi ini? Sangat menyenangkan dan sangat bangga sekali bisa berkolaborasi bareng teman-teman yang luar biasa ini. Kebetulan sama Mas Teddy juga udah lama banget nggak ketemu ya Mas Ted ya.
hampir 10 tahun akhirnya ketemu di film. Yes. Thank you juga ini film pertama saya kerja sama Star Vision. Terima kasih Pak Parwes, Pak Pitu dan teman-teman Star Vision. Nggak gini ya, kerja yang di tim ini tuh sangat menyenangkan dan sangat benar kata Mas Rif, kata Mas Wikana ini kayak main aja gitu loh. Ngerasain kayak enak banget kerjanya, profesional banget dan on time, semua rapi banget. Pasti dia tahu banget apa yang dia mau. Dan kalau tadi pertanyaan kedua yang tadi gimana sih ngelihat pasangan ini gitu? Aku ngelihat relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, bahwa banyak banget orang di luar sana yang di dunia yang semakin gila ini tuh mereka nggak punya siapa-siapa gitu loh. Bahkan pasangannya nggak support buat mereka gitu loh. Tapi ngelihat mereka ini luar biasa banget. Orang yang jalan sendiri kebanyakan itu ngalamin depresi. Nah penting banget menurut aku ngelihat mereka itu jadi support system yang saling nguatin. Jadi sebesar apapun masalahnya mereka pasti bisa lewatin. Dan tetap waras. Dan tetap waras itu ya. Terima kasih. Thank you teman-teman cast dan juga para filmmaker. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media dan yang ada di sini juga yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Ya sebelah kanan dulu ya, boleh diberikan mikrofonnya. Minta tolong. Oke. Oh di atas dulu. Ya silakan. Boleh berdiri. Sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Ya boleh berdiri. Nyala sudah di atas. Boleh dites dulu. Nah ya jangan dipukul-pukul, dia nggak salah apa-apa. Ya. Silakan. Boleh berdiri mas. Iya boleh berdiri biar kelihatan ke depan. Cukup jauh soalnya. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Felix Martua, kontributor untuk The Jakarta Post. Pertanyaan saya untuk Mas Teddy, selaku sutradara dan penulis. Saya suka melihat filmnya juga mengeksplorasi konflik prinsip ekonomi antara karakter Malik dan karakter Alia. Saya rasa penonton pria akan relate dengan prinsip Malik yang lebih konservatif dan lebih berpikiran jauh. Sementara mungkin penonton perempuan akan lebih relate dengan karakter Alia yang lebih praktis terkait ekonomi. Jadi saya penasaran dari Mas Teddy, bagaimana cara Mas hendak menghadirkan konflik prinsip antara suami dan istri ini. Apalagi kalau mengenai perekonomian itu hal yang tidak bisa diremehkan juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Teddy, silakan. Konflik prinsip nih mas, silakan. Oke, mungkin jawaban saya pertamanya, saya juga saya pernah berumah tangga juga, jadi saya tahu kurang lebih dinamika suami istri itu saya kurang lebih tahu gitu, lumayan hatam. Jadi ketika saya nulis itu yang pasti segala sesuatu yang saya tulis in terms of karakter itu mesti se-authentic mungkin gitu, dan itu juga mungkin yang kenapa Pak Parwes tertarik sama skenario ini, karena karakter-karakternya itu saya berusaha untuk bikin se-authentic mungkin. Cara bertengkarnya, cara berpikirnya itu benar-benar semuanya tuh saya coba berpikir, saya ngerasain gimana sih waktu dinamika suami istri itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya the most interesting element dalam sebuah karakter film adalah ketika argumennya itu adalah dua-duanya benar. Ketika satu benar satu salah, it doesn't make interesting conflict gitu. Yang interesting conflict adalah ketika si Malik ngerasa benar seperti ini dan Alia juga ngerasa benar seperti ini. Dan kalau misalnya diperhatiin, kalau misalnya kita bicara apa cara mereka handle uangnya ketika mereka dapat gitu, emang completely different gitu. Ada yang benar-benar pragmatis, ada yang benar-benar ini. Jadi emang the idea adalah konflik. Ketika konflik becomes interesting kalau misal karakternya itu believe bahwa apa yang mereka pikir itu benar gitu, intinya kayak gitu. Jadi ketika karakter Malik sama Alia, ya way of thinkingnya mereka merasa dirinya benar gitu. Bahkan kita nggak usah lihat Malik sama Alia deh, kita karakternya Tarigan aja deh. Apa yang Tarigan yang saya direct di Wikana itu sebenarnya kebenaran gitu. Jadi he is not a villain. Saya nggak bikin dia sebagai villain di film ini. Yang saya bilang adalah ketika lu berhadapan dengan Malik sama Alia, lu ngerasa diri lu benar. Ini adalah perbuatan yang benar gitu. Jadi when we see dari semua karakter ini mereka fight for kebenaran, it becomes interesting conflict aja gitu buat semuanya gitu, buat ceritanya gitu.
Jadi makanya kenapa dinamismenya antara Malik sama Alia itu menarik, karena apa yang mereka project di dialognya, di behaviornya itu mereka dasarnya dari sebuah kebenaran yang mereka percaya. Oke, siap. Terima kasih Mas Teddy. Pak Polres mungkin boleh menambahkan Pak terkait pembentukan karakter yang ada di Malik dan juga Alia, silakan. Ya, sebetulnya Mas Teddy atau Bro Teddy juga sangat detail sekali ya. Jadi pada waktu saya membaca skripnya itu saya hanya ini akan lebih menarik kalau begini, ini akan lebih menarik. Justru kita melihat dua pasangan yang saling mengisi berbeda. Kan ibaratnya pasangan tuh yang katanya kan kliknya, chemistry-nya harus pas. Kayak pintu ya, lubang kunci dengan kuncinya. Nah ini kayak yang cukup menarik yang kita waktu itu kita ngobrol ya, kayak misalnya kok Alia tiba-tiba lebih spontaneous, Angga lebih Malik lebih perhitungan, tapi itu yang menjadi sesuatu yang saya bilang ini benar-benar waktu itu hanya saya bilang ini yang kita sebut romantik, karena romantik itu bukan berarti segala sesuatu seragam. Ya hidup gimana mau menarik kalau semuanya seragam gitu. Tangan pun sempurna karena berbeda kan. Justru menariknya itu justru pada saat tidak seragam tapi saling mengisi, saling melengkapi. Ya kayak ngerespon aja, bangunin, ini ngebangunin, ini langsung ketuk jendela gitu. Itu hal yang menurut saya nyata, yang realis, dan ya jujur aja. Kadang-kadang saya juga baca skrip, gitu ya. Jadi jangan kaget, jangan jadi sombong deh. Karena aku baca skrip itu, aku ngebayanginnya segini gitu, levelnya. Tapi apa yang diberikan oleh eksekusi yang dilakukan oleh seluruh tim dan juga seluruh pemain, bagaimana mereka mengisi dopamin. Ini menurut saya ini adalah film yang salah besar mengaku pencinta film, tapi tidak menontonnya di bioskop. Ya. Karena ini adalah film yang memberikan experience yang luar biasa yang kita nggak bisa rasakan di layar yang kecil. Ekspresinya, emosinya, dinamikanya, itulah yang membuat saya bahagia dan bangga. Dan ya ini memang menjadi sebuah persembahan dari saya juga di Star Vision di ulang tahun yang ke-30. Terima kasih untuk Bro Teddy dari Kalkap. Yes. Terima kasih Pak Polres. Selanjutnya dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Sebentar ya. Lagi di sebelah sini dulu nih mikrofonnya, nanti baru ke sebelah sana. Silakan boleh berdiri, nama media dan pertanyaannya. Selamat sore, saya Tari dari VOA.id. Ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk Mas Teddy. Di konferensi pers trailer sebelumnya, Mas Teddy bilang kalau cerita ini dibuat sekitar 5 tahun lalu dan ada proses buka tutupnya gitu. Nah dari proses itu ada nggak sih perubahan spesifik dalam rangkaian ceritanya sampai jadi seperti sekarang? Misalnya dengan penyesuaian konflik sosialnya atau seperti apa? Yang kedua untuk para pemain, menurut kalian adegan apa yang di dalam film ini yang paling menggambarkan dopamin itu sendiri? Kalau boleh diwakilkan dua pemain, mau siapa? Sini Nangga. Oke, siap. Terima kasih. Mas Edi, silakan. Sebenarnya emang ini skrip yang udah saya tulis udah lumayan lama. Mungkin judulnya pun juga waktu saya tulis belum Dopamin, karena Dopamin itu judul yang saya dapat dari Pak Parwes. Awalnya skenario ini sebenarnya benar-benar a dark thriller. Awalnya seperti itu. Jadi mungkin treatment karakternya tentunya beda, terus udah gitu endingnya juga beda. Itu benar-benar berubah banget gitu dari draft yang awal. Ketika saya mulai menulis kembali lagi dan saya kerja sama Pak Parwes dan Star Vision, ini yang saya approach tuh saya bikin lebih humanis, jauh lebih playful, jauh lebih memfokuskan ke the dynamics between karakter Malik dan Alia-nya.
Dan ketika saya menulis ulang skrip ini, saya nggak menulis, saya approach-nya tuh bukan menulis thriller. Saya approach-nya tuh benar-benar menulis tentang pasangan Malik dan Alia ini, tapi mungkin gimana caranya kejadian-kejadiannya tuh lebih thrilling aja gitu. Tapi bukan menulis thriller gitu, karena mindsetnya udah saya rubah gitu. Dan it became a more interesting script gitu ketika saya menulis dengan gaya seperti itu, karena ketika saya menulis karakter Tarigan pun juga saya nggak menulis dia sebagai penjahat, saya menulis dia sebagai orang yang punya tugas gitu. Jadi bukan penjahat gitu. Jadi ketika Rifnu masuk ke set dengan pemikiran bahwa dia mau main sebagai villain, yang saya adjust justru ini dia benar bahwa dia ngerasa doing his job aja gitu. Jadi